Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu dibawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca tentunya bukan merupakan sesuatu hal yang asing. Kita sudah sangat sering mendengar perumpamaan yang Yesus berikan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, the Good Samaritan. Saya yakin perumpamaan ini sudah banyak sekali kita dengar, dan mungkin dari sejak sekolah minggu dulu saya sudah sering mendengar perumpamaan ini gitu ya. Tapi pada kesempatan ini kita akan melihat secara lebih mendetil tentang perumpamaan ini gitu loh. Banyak orang yang memandang bahwa perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini itu tidak lain hanya gambaran suatu bentuk kepedulian terhadap sesama, di mana pada waktu itu orang Lewi melewatinya begitu saja, orang imam melewatinya begitu saja, tetapi ada seorang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menolong seorang yang dirampok tadi gitu ya. Banyak orang ini hanya menggambarkan satu bentuk kepedulian terhadap sesama gitu ya. Tapi pada video ini kita akan melihat satu perspektif yang lain. Kita akan melihat secara lebih objektif maksud dari perumpamaan dari orang Samaria yang baik hati ini gitu ya. Sebelum kita melihat lebih detail mengenai perumpamaannya, kita akan melihat dulu latar belakangnya. Pada situasi apa, pada saat kapan Yesus mengatakan perumpamaan ini gitu ya. Itu ada di beberapa ayat sebelumnya. Mungkin kita akan baca dulu ya beberapa ayat sebelumnya. Itu dari mulai ayat 25 dari Lukas 10 tadi. Kalau kita perhatikan dari mulai ayat 25, dikatakan seperti ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi perumpamaan ini terjadi pada waktu itu Yesus ngomong kepada seorang ahli Taurat yang bertujuan mencobai Yesus. Jadi perumpamaan ini bukan ditujuan untuk mengajar pada murid-muridnya, tapi ini perumpamaan ini diberikan pada seorang ahli Taurat yang motivasinya tidak lain untuk menguji Yesus, untuk mencobai Yesus. Gitu ya. Udah gitu katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini juga ada beberapa kejadian dalam firman Tuhan di mana apa yang dilakukan oleh ahli Taurat atau orang Farisi mencobai Yesus dengan pertanyaan, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi yang selalu dipertanyakan, yang banyak dipersoalkan oleh mereka adalah bagaimana sih cara memperoleh hidup yang kekal? Gitu. Lanjutannya ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27-nya, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu apa sih namanya? Jawab orang itu ya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Itu dari pertama mereka mencobai Yesus dengan pertanyaan bahwa apa yang harus kulakukan untuk peroleh hidup yang kekal? Yesus balik bertanya, apa yang sudah engkau baca? Dia menjelaskan supaya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Gitu ya. Yesus dengan jelas bilang pada dia bahwa itu benar. Gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang salah. Mungkin waktu itu murid orang Farisi atau ahli Taurat ini mencoba Yesus dengan bertanya, siapa tahu Yesus memberikan jawaban yang salah. Tetapi Yesus berkata itu benar, itu memang kata firman Tuhan. Tapi di sini Yesus ingin menjelaskan bahwa tentang hal yang lain, tentang memperoleh hidup yang kekal. Karena ini yang dipersoalkan oleh ahli Taurat tadi. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan dikatakan ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama
manusia. Dan siapakah sesamaku manusia? Itu sebagai upaya untuk membenarkan dirinya. Gitu. Jadi apa sih namanya? Latar belakang cerita ini itu adalah seorang ahli Taurat yang mau mencoba Yesus dengan memberikan satu pertanyaan, apa yang harus dilakukan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan ini mirip pada waktu Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya, gitu ya. Walaupun di sana tidak dibilang kalau orang muda itu mencoba Yesus, tetapi pertanyaannya mirip. Dia bertanya pada waktu itu pada Yesus, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus juga menjawab, apa kata firman Tuhan? Jangan membunuh dan segala macam. Dan orang muda tadi berkata, itu semua sudah aku lakukan. Gitu. Dan tadi ahli Taurat juga bertanya, dan Yesus bilang, apa yang kau baca? Terus dia menjawab, kasihlah Tuhan dan kasih sama manusia. Yesus bilang, betul, perbuatlah itu. Tetapi namanya seorang ahli Taurat, dia merasa itu semua dia sudah lakukan. Dia merasa itu sesuatu yang sudah dia sangat tahu, sesuatu yang dia sudah sangat ketahui, dan dia ingin membenarkan dirinya lebih dari itu. Dan dia mencoba Yesus dengan pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan sesamamu manusia? Dan kemudian muncullah perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi. Jelas saudaraku? Jadi latar belakang ini adalah semata-mata bentuk seseorang yang mencoba Yesus dengan pertanyaan tentang hidup yang kekal. Dan orang itu berusaha untuk membenarkan dirinya dengan apa yang sudah dia lakukan, bagaimana dia menuruti setiap hukum-hukum Tuhan, bagaimana dia melakukan setiap firman Tuhan. Sama seperti orang muda tadi yang berkata, sejak muda aku sudah melakukan semuanya. Gitu. Dan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, ini adalah bentuk bagaimana Yesus menyampaikan sesuatu, bagaimana dia membawa orang itu pada pemikiran bahwa bukan dengan apa yang dia lakukan, bukan dengan ketaatan dia melakukan hukum Taurat untuk dia beroleh keselamatan. Yesus mencoba menyampaikan satu perspektif baru, satu pemikiran baru tentang hidup yang kekal. Jelas saudaraku? Jadi sebenarnya perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini sama sekali bukan berhubungan dengan semata-mata kepedulian terhadap sesama. Tetapi ini adalah jawaban Yesus pada seseorang yang merasa benar, jawaban Yesus pada seseorang yang merasa sudah melakukan semua firman Tuhan, dan dia bertanya tentang apa itu hidup yang kekal. Dan Yesus menggambarkan beginilah cara memperoleh hidup yang kekal, gitu ya. Dan muncullah perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi. Jelas saudaraku? Itu latar belakangnya. Ya, jadi ini tadi saya sudah bilang, kita tidak cuma sekedar melihat itu bentuk kepedulian, betul, itu bentuk kepedulian. Tapi lebih jauh dari itu, Yesus sedang menaklukkan satu pemikiran orang, bahwa kalau dia melakukan sesuatu sesuai dengan firman Allah, kalau dia melakukan sesuatu sebagai hukum-hukum Tuhan, dia melakukannya dengan taat, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Dan dia merasa benar di hadapan Allah dengan apa yang dia lakukan. Dan Yesus menaklukkan pemikiran itu, dan Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu orang Samaria yang baik hati. Gitu ya, itu latar belakangnya. Jadi ini adalah satu bentuk penginjilan. Ini adalah satu bentuk bagaimana Yesus memberitahukan kepada seseorang yang merasa benar, memberitahukan pada seseorang yang merasa sudah melakukan semua hukum-hukum Allah, tapi dia mempertanyakan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Gitu ya, saudaraku ya. Kita sekarang akan lihat lebih detail mengenai isi dari perumpamaan itu. Gitu ya. Saya yakin isi perumpamaan ini menjadi sesuatu hal yang mungkin kita dengan sangat mudah kita udah cukup lumayan hafal. Ada seorang dibilang turun dari Yerusalem ke Yeriko, gitu ya. Kemudian dia dirampok habis-habisan, dia dipukulin dan ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Lewat di sana seorang imam, lewat di sana seorang Lewi, tapi mereka berada di seberang dan mereka tidak mau menolong. Kemudian datang orang Samaria dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama yang terjadi adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam peta, Yerusalem itu ketinggiannya sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Jadi tempat yang tinggi karena di sana ada bait Allah. Sementara Yeriko itu berada di bawah permukaan laut, yaitu 200 meter. Jadi dia malah berada di bawah permukaan laut. Sementara Yerusalem 700-an di atas permukaan laut. Jadi memang dia akan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem di sana tempat bukit dan ada bait Allah, dan kemudian Yeriko itu adalah salah satu kota perdagangan, dan di sana orang mengatakan bahwa asal kata Yeriko dari sesuatu bentuk place of fragrance, tempat wangi-wangian, karena di sana ada banyak mata air, banyak orang berkumpul di sana, dan banyak siklus ekonomi di sana. Dan ini yang pertama yang terjadi, ada orang yang meninggalkan Yerusalem dan dia keluar dari Yerusalem menuju ke Yeriko, dia turun, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Nah, banyak orang menggambarkan bahwa inilah gambaran tentang orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang meninggalkan tempat Yerusalem, persekutuan dia dengan Tuhan, dan kemudian dia mencari kehidupan dunia.
Dia mencari tempat di mana dia bisa berdagang, dia mencari tempat yang menarik hatinya dengan wewangian yang menggiurkan, dan dia meninggalkan Yerusalem. Dan dikatakan dia turun dari sana. Dia meninggalkan tempat yang tinggi dan dia turun mencapai tempat yang rendah. Itu sama seperti waktu itu Lot melihat pinggir Sungai Yordan, dilihat tempat yang subur dan dia memilih tempat di sana. Gitu ya. Dan gambarnya yang sama juga yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan tentang bagaimana orang yang kemudian perumpamaan anak yang hilang atau anak bungsu yang hilang, kemudian meninggalkan bapaknya. Dia pergi dari tempat bapaknya. Dan ini digambarkan seperti orangnya dari Yerusalem, dia turun ke Yeriko. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian, dia bertemu dengan perampok-perampok, gitu ya. Dan dikatakan di sana dia dirampok habis-habisan, bahkan dalam terjemahan lain dikatakan dia sampai ditelanjangi, artinya diambil semua pakaiannya, karena mungkin dia menyembunyikan uang apa segala macam di tempat tersembunyi dalam bajunya, sehingga dia diambil semua pakaiannya ada padanya, tinggal mungkin hanya pakaian seadanya. Dia dirampok habis-habisan, kata firman Tuhan. Dan kemudian dia dipukuli, dan terakhir dia ditinggal dalam kondisi hampir mati. Gitu ya. Dan ini kata firman Tuhan kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Orang tadi turun dari Yerusalem ke Yeriko, maka dia dirampok habis-habisan, dia dipukulin dan dia ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Dan Yesus bilang pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lanjutannya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu gambaran seperti tadi anak bungsu yang keluar dari rumah bapaknya dan sampai satu ketika seakan-akan semuanya baik. Tetapi saatnya tidak akan lama kemudian bahwa dia mau makan makanan babi pun tidak bisa. Dalam satu kondisi, dia dalam kondisi yang tidak ada apa-apanya, dalam kondisi yang hidup enggan, mati tidak mau, boleh dibilang seperti itu. Dan itu yang terjadi dalam orang dalam perumpamaan ini. Dia meninggalkan Yerusalem ke Yeriko, dipukul habis-habisan, dia dirampok habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati. Itu pertama yang terjadi dalam peristiwa ini. Gitu ya. Dan itu gambaran tentang orang-orang yang meninggalkan Tuhan, gambaran tentang orang-orang yang menjauh dari Tuhan dan meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dan iblis lakukan adalah mencuri, membunuh dan membinasakan seperti perampok tadi, gitu ya. Semua yang ada padanya hilang, segala sesuatu yang dia megahkan, segala sesuatu yang dia nikmati dalam kehidupannya semua hilang. Bahkan dikatakan dia ditinggalkan setengah mati. Dibilang mati tidak, hidup pun tidak. Gitu. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu kita tahu ceritanya bagaimana kemudian ada orang Lewi dan imam dulu yang kebetulan lewat di tempat itu, dan waktu melihat imam mengambil posisi di seberang jalan, gitu ya. Kita tahu imam dan orang Lewi itu sebenarnya tidak terlalu jauh beda karena imam pun adalah dari suku Lewi. Tetapi dalam perumpamaan ini sengaja dipisahkan antara imam dan orang Lewi. Kenapa? Karena imam posisinya lebih tinggi dari orang Lewi secara umum. Saya pernah menjelaskan dalam satu video tentang Yesus imam besar dalam peraturan Melkisedek. Suku Lewi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah para imam, itu yang melayani khusus di bait Allah. Pimpinan para imam ini adalah seorang imam besar. Dia boleh masuk ke dalam ruangan yang maha kudus. Dan sisa yang lain, golongan ketiga adalah orang Lewi secara umum, yang bertugas membereskan, membantu pada saat bait suci itu mau pindah. Gitu. Jadi imam ini golongan yang lebih tinggi dari orang Lewi secara umum. Gitu. Dan tadi yang pertama adalah imam tadi lewat dan dia membiarkan begitu saja di sampingnya. Secara sepintas kita melihat imam dan orang Lewi tadi, mereka sama sekali tidak peduli dengan orang yang tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi hampir mati. Mereka sama sekali tidak tergelak dengan belas kasihan kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, mungkin tidak sepenuhnya itu salah. Kalau Anda perhatikan sekarang, imam dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia tidak boleh berdekatan dengan mayat. Gitu ya. Karena dalam satu kondisi orang tadi tergeletak dalam kondisi setengah mati. Hampir mati dikatakan. Sehingga si imam mungkin sekitar selalu melihat itu seperti ada mayat yang tergeletak. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Imamat 21 ayat 11 dikatakan, janganlah ia dekat kepada semua mayat. Itu tidak boleh dalam firman Tuhan seorang imam dekat pada semua mayat. Bahkan, janganlah ia menajiskan dirinya dengan mayat ayahnya atau ibunya. Jadi walaupun itu ayahnya atau ibunya sekalipun, seorang imam tidak boleh dekat dengan mayat, karena itu menajiskan dia. Jadi tindakan yang dilakukan oleh imam, betul kita melihat dia tidak tergerak dengan belas kasihan, betul dia tidak peduli dengan orang yang tergeletak dan hampir mati, tetapi dalam diri imam tadi dia ingat akan firman Tuhan bahwa dia tidak boleh dekat dengan mayat, sekalipun itu ayahnya atau ibunya. Dan dia mengambil sikap, dia mentaati hukum Allah. Dia mengambil sikap bahwa dia mentaati apa yang ketentuan bagi dirinya sebagai seorang imam.
Gitu. Terus yang kedua orang Lewi. Kita tadi sudah dijelaskan bahwa orang Lewi di sini adalah golongan yang secara umum yang bertugas membantu dalam bait Allah. Dan kerjaan orang Lewi, dia tidak mendapat bagian tanah, karena itu suku-suku yang lain membayar pada mereka persepuluhan, supaya orang Lewi tidak mengusahakan tanah, dan dia berkonsentrasi untuk memelihara dan mengurus bait Allah. Orang Lewi mengerti bahwa tugas dia yang utama, itu berhubungan dengan bait Allah. Di luar bait Allah, itu bukan tugas dia. Sehingga pada saat dia melihat orang itu tergeletak, dia merasa ini bukan bagian dari tugas dia. Dia memang tidak tergerak dengan belas kasihan. Tetapi di sana kita melihat bagaimana orang Lewi melakukan seperti yang dia harus lakukan. Yang dia lakukan adalah dia memelihara bait Allah, dia menjaga bait Allah, dan membantu pada saat bait Allah itu baru berpindah. Pada saat dia melihat orang tergeletak, itu bukan bagiannya dia merasa begitu. Gitu ya. Dan orang-orang ini adalah golongan yang berbeda dari orang Yahudi secara umum, orang Israel secara umum. Gitu ya. Kalau tadi kita lihat orang yang dirampok tadi, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu bisa dipastikan kalau dia adalah gambaran orang Yahudi, dipastikan adalah gambaran sebagai seorang yang meninggalkan hubungannya dengan Tuhan, gitu. Dan imam dan orang Lewi tadi dalam golongan orang Israel itu termasuk suku yang dipisahkan Tuhan, suku yang dikhususkan Tuhan, dan imam menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi daripada orang Lewi secara umum, gitu ya. Dan kita melihat mereka melakukannya seakan-akan mereka melakukan hal yang benar, melakukan hal yang sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Imam tidak boleh mendekati mayat, walaupun itu ayahnya atau ibunya sekalipun. Gitu ya. Orang Lewi bagiannya mengurus bait Allah. Di luar itu bukan tugasnya orang Lewi. Gitu ya. Seperti selalu kita melihat bahwa mereka melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka melakukan seperti aturan hukum-hukum yang mereka pernah dapat sebelumnya oleh Musa. Dan mereka taat melakukan itu. Gitu ya. Tetapi cerita ini sebenarnya berbeda. Cerita ini sama sekali tidak menggambarkan itu semua. Karena kemudian muncul tokoh yang ketiga yang kita tahu, yaitu orang Samaria. Gitu ya. Perumpamaan yang menarik di sini, Yesus menggambarkan munculnya seorang yang namanya orang Samaria tadi. Kenapa dimunculkan orang Samaria? Karena orang Yahudi itu memandang rendah orang Samaria. Di mata orang Yahudi, orang Samaria itu satu golongan yang jauh lebih rendah dari dia. Karena itu Paulus pernah ngomong dalam salah satu ayat, dikatakan, aku orang Ibrani asli, suku Benyamin. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, kerajaan selatan itu Yehuda dan suku Benyamin. Dan Paulus mengatakan, aku orang Ibrani asli, karena aku suku Benyamin. Dan Yahudi sendiri berasal dari Yehuda. Jadi mereka menganggap bahwa Yehuda dan Benyamin, inilah yang disebut dengan orang Ibrani asli. Inilah yang disebut dengan darah yang murni orang Ibrani. Dan mereka memandang orang Samaria sebagai orang yang lebih rendah derajatnya. Kalau Anda perhatikan sejarah sebelumnya, kerajaan utara yang ibu kotanya adalah Samaria, itu mereka dibuang terlebih dahulu ke Assyria atau Asyur. Dan sebelum proses pembuangan itu mereka terjadi kawin campur antara kerajaan utara ditambah dengan orang-orang Asyur. Ditambah sebelumnya kerajaan utara sejak berpisah, Yerobeam sudah membawa bentuk peribadatan baru, sehingga orang Yahudi atau orang selatan memandang bahwa orang utara atau orang Samaria sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu hal yang di luar Tuhan, sesuatu hal yang derajatnya lebih rendah dan tidak murni. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, satu ayat pada waktu itu Yesus melakukan sesuatu, kemudian Yohanes 8 ayat 48 dikatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Pada saat itu setelah Yesus melakukan sesuatu, orang mulai mengejek-ngejek Yesus dan mengatakan, engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Itu menggambarkan suatu bentuk ejekan, menggambarkan suatu bentuk yang merendahkan Yesus dengan sangat luar biasa. Dan dihubungkan antara orang Samaria dan kerasukan setan. Jadi seakan-akan setan dengan orang Samaria ini jadi satu, seakan-akan seperti itu. Dan itu ungkapan yang sangat mengejek Yesus pada waktu itu. Gitu ya. Di mata orang Yahudi itulah orang Samaria. Gitu ya. Anda ingat percakapan Yesus di perigi Yakub dengan seorang perempuan yang kemudian Yesus minta minum? Perempuan itu berkata, mengapa engkau meminta minum daripadaku? Karena pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul, dan murid-murid Yesus pun heran bagaimana Yesus mau ngobrol dengan perempuan Samaria di perigi Yakub. Gitu ya. Jadi Samaria sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak dianggap oleh mereka, gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang, itulah yang terjadi dan digambarkan sebagai perumahan Samaria ini. Tapi ada satu yang luar biasa. Waktu dia lalu ke sana, perempuan Samaria ini, dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dia tidak memikirkan lagi apa kata firman Tuhan, dia tidak memikirkan hukum-hukum Tuhan, tetapi dia melihat ada seorang yang butuh pertolongan segera. Ada seorang yang dalam kondisi yang setengah mati dan hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Yang menggerakkan dia bukan sesuatu yang ada di kepala dia tentang hukum-hukum Tuhan. Yang menggerakkan dia, yang melakukan itu bukan karena dia ingat apa kata Tuhan tentang sesuatu yang harus dilakukan, tetapi karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ada belas kasihan yang timbul dalam hatinya yang membuat dia melakukan itu. Gitu ya, dia tahu orang Yahudi ini adalah musuhnya dia tahu orang yang tergeletak ini orang Yahudi yang selalu meremehkan dan memandang rendah orang Samaria. Dia tahu kalau orang yang tergeletak tadi akan menganggap bahwa dia adalah orang Samaria yang kerasukan setan, gitu. Tetapi dia lakukan itu karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan kita tahu ceritanya dalam firman Tuhan tadi dikatakan dia membalut lukanya, meminyakinya, dan memberikan anggur, gitu ya, dan memberikan anggur. Dan kalau kita perhatikan sekarang dalam firman Tuhan dalam Yehezkiel 16 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, maka aku lalu dari situ. Ini ceritanya pada waktu itu Allah menggambarkan bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Yerusalem, bagaimana Allah pertama kali bertemu dengan Israel dan menjadikan Israel sebagai umat pilihannya, gitu ya. Dan dalam Yehezkiel itu digambarkan seperti ini, dia bilang, maka aku lalu dari situ, Yehezkiel 16 ayat 6 ya. Lalu kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Lanjutannya, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Di ayat sebelumnya kalau Anda baca dikatakan, tidak ada seorang pun yang sayang dengan hari lahirmu. Engkau tidak digarami, gitu ya. Dan engkau dibiarkan begitu saja. Dan kemudian dibilang, aku lalu dari situ dan aku lihat kamu menendang-nendang dengan berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, engkau harus hidup. Gitu. Itu gambaran perjumpaan bagaimana Allah melihat Yerusalem, melihat mempelainya, melihat Israel, melihat gerejanya pada perjumpaannya yang pertama. Gitu ya. Kita lanjut ke ayat di bawahnya, ayat 16 tadi, 9 dan 10-nya. Dibilang, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu. Aku memberikan engkau sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari linen halus, dan selendang dari sutra. Di sini digambarkan bahwa seperti itulah Allah pertama kali bertemu dengan umat Tuhan. Di sana digambarkan begitulah kasih Allah kepada umat Tuhan pada waktu dia lalu dari situ, dia lihat engkau menendang-nendang dengan penuh darah. Dan Allah berkata, engkau harus hidup. Dan perempuan Samaria ini melihat seorang yang tergeletak hampir mati, dia tidak berpikir itu orang Yahudi, dia tidak berpikir itu bangsa yang menindas, yang merendahkan dia, tapi hatinya tergerak dengan belas kasihan dan dia menolong itu. Gitu ya. Di sini Yesus mulai menumbuhkan pribadinya sebagai satu pribadi seperti itulah dia. Gitu ya. Dia mengambil rupa seorang manusia dan merendahkan dirinya seperti seorang hamba. Yesus menempatkan dirinya sebagai orang Samaria yang baik hati. Dia menempatkan dirinya bahwa dia walaupun lebih rendah dari yang lainnya, dia datang karena belas kasihan. Dia datang bukan semata-mata karena aturan-aturan yang harus diikutin, tetapi dia datang karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semuanya didasari karena kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Dan firman Tuhan katakan, pada waktu aku lalu dari situ dan aku melihat kau menendang-nendang dengan darah, dan aku berkata, engkau harus hidup. Dibasuhnya dengan air, diberikan baju, diberikan sandal, dan segala macamnya. Dan itu gambaran seperti tadi perempuan Samaria tadi. Membalut lukanya, memberikan anggur, dan memberikan minyak. Jelas saudaraku, di sini Yesus mulai memperkenalkan dirinya pada orang yang merasa benar. Di sini Yesus mulai menyatakan dirinya, inilah kalau kamu memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan didapat dengan aturan-aturan hukum Taurat. Hidup yang kekal tidak didapat dengan kesalehan melakukan sesuatu atau ketaatan terhadap suatu hukum Tuhan tertentu, tetapi hidup yang kekal didapat melalui Yesus. Gitu ya. Dan di sini Yesus mulai menunjukkan sesuatu tentang dirinya kepada orang-orang ini. Dan dia menggambarkan seperti itulah perempuan Samaria yang baik hati tadi. Orang Samaria yang baik hati tadi. Dia menolong dan dia melakukan itu semua. Dan lanjutannya tidak sampai sana kalau kita perhatikan ceritanya. Setelah dia dibasuh, setelah dia dibersihkan luka-lukanya, kemudian dikasih minyak, dikasih anggur, dikatakan dalam firman Tuhan, dinaikkan ke keledai yang dipakai sebelumnya, dibawa ke penginapan untuk dirawatnya. Si orang orang Yehuda tadi, orang Yahudi tadi yang kemudian mati, hampir mati tadi, tidak dibiarkan begitu saja setelah dia dibereskan. Dia dibawa ke tempat penginapan untuk dirawatnya. Dan orang tadi berjanji dia berikan 2 dinar kepada penginapan, dan dia berjanji orang Samaria tadi, aku akan bayar pada saat aku datang kembali. Dia berjanji dia akan kembali dan membayar kekurangannya. Jelas saudaraku, itulah gambaran yang coba Yesus munculkan pada cerita Samaria ini. Sekali lagi, ini bukan semata-mata soal rasa kepedulian terhadap sesama,
Tetapi ini soal pertanyaan tentang apakah hidup yang kekal itu. Soal pertanyaan tentang pada seseorang yang melakukan sesuatu yang benar sejak masa lama hidup mereka, dia tahu firman Tuhan, dan dia bertanya tentang apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus menjawab itu dengan sangat jelas tentang seorang perempuan tentang seorang Samaria. Gitu. Bagaimana dia bukan seperti imam yang melakukan sesuatu yang mengikuti hukum Taurat, atau orang Lewi yang siang malam mengurusi bait suci, tetapi dia hidup dengan digerakkan oleh belas kasihan dan dia melakukan itu semua. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan cerita-ceritanya, bagaimana tadi dibilang, dia akan kembali dan membayar kekurangannya. Dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu," kata Tuhan. "Aku akan datang kembali." Dan tadi dengan jelas orang Samaria itu bilang pada pemilik penginapan, pada saat tadi aku kembali, aku akan ganti kekurangannya. Dan orang tadi tidak dibiarkan begitu saja, tapi dibawa ke penginapan dan dirawat, dan berjanji pada pemilik penginapan, dia akan datang kembali untuk membereskan semuanya. Dan itu yang Yesus lakukan. Jelas, saudaraku? Jadi saya bilang tadi, ini adalah bentuk penginjilan yang Yesus lakukan pada orang-orang yang merasa benar di dalam Tuhan, kepada orang-orang yang merasa sudah melakukan semua hukum-hukum Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau saya kembali pada perumpamaan yang orang kaya yang muda tadi, bagaimana dia bilang, Yesus berkata, kamu tahu dalam firman Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri. Orang kaya yang muda tadi berkata bahwa aku sudah melakukan semua sejak aku muda. Gitu. Kemudian Yesus berkata, kalau gitu kurang satu lagi. Jual semua barang-barangmu, kemudian bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Gitu ya. Dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi di sini maksud Yesus sama sekali bukan berarti supaya orang tua harus miskin. Bukan berarti hanya orang miskin yang bisa masuk surga, bukan. Tetapi yang Yesus tekankan adalah bukan karena kita tidak membunuh, bukan karena kita tidak berzina dan melakukan hukum-hukum Tuhan, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga, bukan itu. Tetapi kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga adalah kita harus meletakkan semua yang kita punya, dan kita meninggalkan itu semua dan mengikut pada Yesus. Itu yang Yesus maksudkan. Gitu ya. Dan hal yang sama yang tadi diceritakan pada ahli Taurat tadi dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dia menggambarkan bahwa orang Lewi atau imam, mereka melakukan firman Tuhan, mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi yang disebut dengan sesama manusia itu adalah orang Samaria yang baik hati. Dan Yesus menempatkan dirinya sebagai sesama manusia bagi kita. Dan dia merendahkannya lebih dari itu, dan dia menempatkan dirinya seperti seorang Samaria. Jelas, saudaraku? Kalau kita lihat beberapa hal yang lain, terakhir setelah itu kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang tadi, dia bertanya kepada orang yang menanyakan hal pertama kali, menurut kamu di antara ketiga orang tadi, siapakah yang melakukan sesama manusia bagi orang yang dirampok tadi? Kemudian mereka menjawab bahwa orang yang ketiga, yaitu perempuan orang Samaria tadi, itulah yang melakukan hal yang sama. Dan kemudian Yesus berkata pada mereka, pergi dan perbuatlah. Kata-kata ini menjadi sesuatu hal yang sangat menusuk mereka, karena mereka berpikir bahwa semuanya mereka sudah kerjakan. Bagaimana mungkin sekarang mereka harus menjadi seperti orang Samaria ini? Bagaimana mungkin mereka yang statusnya waktu itu ahli Taurat, statusnya sebagai orang yang berkelas pada bangsanya, dan mereka orang Yahudi, dan mereka orang Israel, bagaimana mungkin mereka sekarang harus menjadi seorang Samaria? Dan bagaimana mungkin mereka tergerak dengan belas kasihan tanpa berpikir tentang melakukan sesuai dengan aturan? Gitu ya. Di sini Yesus mencoba membentrokan, Yesus mencoba mengubah paradigma orang antara aturan dengan anugerah atau kasih karunia. Banyak orang berpikir bahwa hidup yang kekal didapat dengan melakukan suatu aturan tertentu, sekalipun itu aturan dalam firman Tuhan. Tapi Yesus di sini menggambarkan bahwa hidup yang kekal itu didapat dari kasih karunia, didapat dari anugerah. Gitu ya. Dan mereka tidak bisa mengikuti persis seperti yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal itu? Gitu ya. Dan tokoh Samaria ini juga tokoh fiktif, yang artinya Yesus memberikan satu perumpamaan yang tujuannya menggambarkan bahwa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Gitu ya. Di dalam perempuan Samaria yang adalah gambaran Yesus, di dalam orang Samaria yang adalah gambaran Yesus, itulah gambaran tentang kehidupan yang kekal. Jadi kalau mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Betul, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, dan akal budi. Itu betul. Betul, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Betul. Tetapi terlebih dari semuanya itu, kita hanya bisa memperoleh hidup yang kekal itu di dalam Yesus. Gitu. Dan itu yang Yesus coba gambarkan ke mereka.
Gitu ya. Itu yang Yesus coba gambarkan ke ahli Taurat tadi yang mencoba Yesus. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menusuk mereka karena mereka membenci Yesus. Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan mereka tidak mau menerima Yesus dan menyerahkan hidup mereka pada Yesus. Sama seperti anak muda yang kaya tadi. Dia sangat sedih mendengar jawaban Yesus berikan karena hartanya sangat banyak. Gitu ya. Dia tidak mau akhirnya menjual dan membagikannya dan mengikut Yesus. Padahal untuk itulah dia memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia memperoleh hidup yang kekal hanya melalui Yesus. Gitu ya. Inilah gambaran yang Yesus coba tekankan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi, saudaraku. Jadi ini semata-mata bukan sekedar kepedulian terhadap sesama, tetapi ini adalah jalan keselamatan yang Yesus coba sampaikan kepada orang-orang yang merasa benar. Kepada orang-orang yang merasa bahwa saya sudah melakukan hukum Tuhan dari muda, saya sudah melakukan hukum Tuhan sejak lama, dan dia merasa benar. Gitu ya. Keselamatan tidak didapat melalui apa yang kita lakukan. Walaupun kita melakukan hal yang benar, gitu ya. Keselamatan hanya kita bisa dapat, hidup yang kekal hanya kita bisa dapat melalui Yesus. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat yang terakhir. Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Gitu ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di sini Yesaya mencoba menggambarkan bahwa kesalehan kami itu di mata Allah seperti kain kotor. Itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita hidup saleh, kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar, kita anggap baik, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita menghormati orang tua, kita melakukan hal-hal yang lain yang semuanya dianggap baik sesuai dengan firman Tuhan, dan kita anggap itu sebagai satu kesalehan, maka dalam firman Tuhan dan dikatakan kesalehan kami itu seperti kain kotor, gitu ya. Semuanya itu tidak membawa kita pada kehidupan yang kekal atau keselamatan. Kehidupan yang kekal itu diperoleh karena kasih karunia di dalam Yesus. Jelas, saudaraku, ini jelas berbeda sekali gitu loh dari apa yang kita pikirkan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi. Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang merasa benar, yang merasa sudah melakukan semua kewajiban mereka, yang merasa seperti imam besar yang taat tidak mendekati mayat, yang seperti orang Lewi yang taat melakukan tugas mereka dan di luar tugas mereka tidak kerjakan. Dan Yesus mencoba memberitahu kepada mereka bahwa seperti dia merendahkan diri dan menjadi seperti orang Samaria, dan itulah dia digerakkan oleh belas kasihan, dan itulah cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus mencoba menggambarkan bahwa melalui dirinya adalah hidup yang kekal, gitu ya. Dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, gitu ya. Hanya melalui Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Penebusan hanya kita peroleh melalui Yesus, bukan dengan apa yang kita lakukan baik, bukan dengan apa yang kita lakukan benar, menurut apa yang kita mengerti dan hukum-hukum yang kita anggap sebagai satu hal yang benar. Gitu ya, dan kita merasa bahwa dengan melakukan seperti itu, dengan kita hidup saleh, maka kita akan dibenarkan. Tidak, kebenaran didapat dari Yesus. Yesus itulah yang membenarkan kita, dan kesalehan kita di mata Allah itu seperti kain kotor. Gitu ya, di dalam Yesus kita dibenarkan, darahnya menguduskan kita, darahnya menyucikan kita, dan kita dibenarkan karena kasih karunia. Dalam Roma 11 ayat 6 dikatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jelas, saudaraku, kasih karunia dan perbuatan itu berbeda. Gitu. Betul kata firman Tuhan dikatakan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi kita menjadi pelaku firman karena kita telah lebih dahulu menerima kasih karunia. Jangan kita berpikir bahwa kita mau melakukan sesuatu supaya kita beroleh keselamatan atau hidup yang kekal. Tidak. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Gitu ya. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kelebihan kita dan semua yang kita miliki sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Semuanya datang dari Allah karena kasih karunia, dan dia datang karena kasih. Dia tergerak karena kasih dan dia merendahkan dirinya seperti orang Samaria tadi yang meskipun dianggap remeh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi dia lakukan karena kasih. Dan itulah sesama manusia, kata firman Tuhan. Dan Yesus penempatan dirinya, itulah sesama manusia. Jelas, saudaraku? Inilah apa sih namanya esensi dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di sini Yesus coba menyampaikan, kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Tuhan.
Hidup yang kekal bukan dilakukan dengan melakukan hukum Taurat. Hidup yang kekal tidak diperoleh dengan melakukan aturan-aturan agamawi atau kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap baik. Tetapi hidup yang kekal hanya diperoleh melalui Yesus. Dan kalau kita mengenal dan hidup bersama dengan Dia dan mengikut Dia kemanapun Dia pergi, maka kita akan menemukan hidup yang kekal itu. Yesus bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yesus kita akan menemukan hidup. Gitu ya. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Allah, jangan tinggalkan Yesus, mari tetap mengikut pada Yesus. Itu ya, dan dari sana kita akan menemukan hidup yang kekal itu. Dan setelah kita memperoleh kasih karunia dan hidup yang kekal, baru dari sana kita melakukan sesuatu seperti yang Tuhan firmankan, dan Allah memberi kepada kita kemampuan untuk hidup mentaati firman Tuhan. Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Firman Tuhan katakan, jika kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati.